Now we'll show you soil horizon. Nah, di sini itu adalah gambaran dari lapisan-lapisan tanah. Jadi di awal waktu kita membahas tentang batuan, kita sempat membahas kalau di bawah tanah itu ada lapisannya. Nah, seperti ini gambarannya. Kita tidak akan membahas terlalu dalam untuk materi ini. Kita hanya untuk sekedar tahu aja. Jadi gambaran di bawah tanah itu seperti ini. Nah, kalau di atas itu organik, itu kandungannya ada humus dan itu tanah yang paling subur. Nah, kalau yang paling bawah ada bedrocks. Nah, itu di situ ada batuan-batuan yang sangat keras. Nggak ada humus ya di sana. Oke, after this we will watch the video. And apa sih videonya tentang apa ya? Oke, kita lihat saja. Soil formation. Soil is formed by the combination of physical, chemical, and biological processes in which huge rocks are broken down into smaller particles over a long period of time. Rocks undergo a process of expansion and contraction in which they expand during the day and contract during the night due to the constant rise and fall in temperature. However, not all parts of a rock undergo expansion and contraction at the same rate, resulting in the formation of cracks. Gradually, these cracks cause the rocks to break down into smaller pieces. With time, these smaller pieces convert into particles and form soil. Nah, after watch the video, nah kita punya kesimpulannya. Jadi video yang sudah teman-teman lihat tadi itu adalah proses terjadinya tanah. So kesimpulannya adalah large rocks under the soil wear down slowly. They break into smaller pieces and the smaller pieces end up in the soil. Jadi dari batuan besar itu nanti akan ada retakan. Nah, retakan itu akan membentuk jadi batuan-batuan kecil. Nah, dari situ, dari batuan-batuan kecil itu lama-kelamaan akan terbentuk tanah. Jadi begitu ya teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, nice. Oke, now we will discuss about what is in soil. Jadi di dalam tanah itu ada apa aja. Nah, teman-teman bisa perhatikan dulu ya gambarnya di sini. Kira-kira teman-teman bisa lihat, bisa menemukan apa aja di dalam tanah. Iya, simpan dulu nih. Udah dapat ya? Oke. Nah, ternyata di dalam tanah itu ada apa? Yang pertama adalah living things. Nah, di sini ada living things, khususnya ada serangga, hewan-hewan kecil atau tumbuhan akarnya gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah things that have died. Jadi di dalam tanah itu juga ada makhluk hidup yang sudah mati. Misalnya serangga yang sudah mati atau tanaman yang sudah mati. Bisa juga ada ini dedaunan. Nah, yang terakhir di dalam tanah ada small pieces of rocks. Jadi ada batuan-batuan kecil. Nah, actually soil needs all these things. Jadi untuk tanah yang sehat, tanah yang subur itu ada ini semua, ada living things, things that have died, and small pieces of rocks gitu ya. Okay, now we will discuss about two types of soil. Jadi kita akan membahas tentang tipe-tipe tanah. Ada dua ya yang kita bahas. Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, the first is sandy soil. Nah, perhatikan dulu gambarnya teman-teman. Di sini tanah sandy soil itu seperti ini ya. Oke, so the characteristic of sandy soil are, ciri-cirinya adalah yang pertama, light, dia lebih ringan dan tidak lengket. And then dry, lebih kering. Dan juga adalah low in nutrient. Jadi kandungan unsur haranya ini sangat rendah. Jadi kalau misalnya kita ingin menanam tanaman menggunakan sandy soil ini kurang bagus. Karena apa? Karena untuk akar tanaman itu akan
tidak menyerap air. Jadi disarankan tidak menggunakan sandy soil ya jika kita ingin menanam tumbuhan. Nah, yang kedua ada clay soil. Oke, perhatikan dulu gambarnya. Sudah? Oke, cukup jelas ya? Iya. So the characteristic of clay soil. Nah, karakteristiknya adalah ciri-cirinya adalah dia heavy soil types. Nah, dia ini tanah yang lengket ya. Lebih lengket daripada sandy soil. Yang kedua adalah high nutrient. Nah, jadi tanah ini mempunyai unsur hara yang lebih tinggi. Jadi, okay, now we will discuss about why is soil important. Ya, kenapa ya tanah itu penting? Jadi jawabannya adalah ya, because plants need soil to grow. Jadi tumbuhan itu membutuhkan tanah untuk tetap tumbuh. And human and animal need plant to grow. Dan manusia dan juga hewan itu membutuhkan tumbuhan